Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Olehayung Minarti dengan NIM 202372531191, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025, program studi IPS di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri Jembe 2 Blitar dengan materi kedatangan bangsa asing di Indonesia. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Bersemangat untuk pelajaran kan? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan dibimbing oleh teman kita Reza. Reza, silakan berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dimulai, seperti biasa, boleh ingin mengabsen nama kalian satu persatu. Ya, nanti yang saya sebut namanya, tangannya diangkat ke atas. Ya. Askia, Rasel, Muhammad Torik, Mauza, Naila, Nevia, Dea, Nano, Reza, Mentari, Angga, Rafa, semua hadir ya. Ya, saya doakan semoga-moga setiap hari kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran yang diberikan. Nah, anak-anak, dengarkan perkataan dari Buya. Ya. Coba kalian rebahkan tubuh kalian di kursinya masing-masing. Ya, rebahkan. Coba dikosongkan pikirannya, tangannya di atas paha, badannya dibuat serilai mungkin. Ya. Pelan-pelan matanya dipejamkan. Sambil mendengarkan alunan musik, bayangkan kalian sedang berada di taman, dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah, yang baunya harum. Dengarkan suara burung yang berlalu-lalang di atas kalian, seakan-akan mereka mengerti buat kalian. Rasakan lembutnya angin sepoi-sepoi melipati kalian, sehingga membuat kalian merasa sejuk, damai. Tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Hilangkan penat di dalam badanmu. Semua permasalahanmu seakan hilang.
Kemudian tarik nafas satu kali lagi, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Tegakkan badanmu. Kemudian buka matamu perlahan-lahan. Perlahan-lahan matanya dibuka. Nah, siapkan lagi badanmu seperti biasa. Anak-anak, saya mohon kalian berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ini dengan dulu supaya bisa berdiri dengan bebas. Baik tokoh maupun periodisasinya melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia melalui kegiatan tanya jawab dengan benar. Nah, sudah paham ya tujuan kita belajar yang ini? Nah, sebelum kita lanjutkan masuk ke inti nanti pelajaran, sebaiknya hari ini kita membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, setuju tidak nanti dengan ini? Setuju. Kita sekali lagi ya kesempatannya. 1. Disiplin saat pembelajaran. Jadi kamu tidak perlu ngomong sendiri, oke? Harus disiplin mendengarkan apa yang saya beritahukan. Kemudian 2. Partisipasi dan kerjasama. Nanti kalau kamu sedang belajar berkelompok membuat tugas atau mengerjakan apapun, kalian harus semua berpartisipasi dan juga bekerjasama. Dan ketiga, tidak gaduh dalam pembelajaran, tidak boleh omong-omong sendiri. Ya, setuju? Setuju. Setuju? Nah, apa lagi? Kita harus semangat soalnya. Tidak semangat, itu loyo. Kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak hebat. Supaya kalian semua menjadi anak yang hebat, karena kalian adalah harapan bangsa dan negara Indonesia ini. Yuk, 1, 2, 3. Tiga tambah 4, sama dengan 7, kata anak-anak
nggak dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Kita kemarin belajar tentang bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ya, sudah boleh singgung sedikit di pelajaran yang kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Kemarin itu bangsa yang datang ke Indonesia apa? Semuanya aja. Inggris. Inggris. Bagus. Jepang. Jepang. Spanyol. Bagus. Portugis. Portugis. Belanda. Belanda. Jawabannya semua benar. Berarti kemarin semua sudah belajar, meskipun hanya membaca. Oke. Nah, sekarang anak-anak, kamu pernah nggak pergi ke dapur ibu kalian? Di sana kamu ada nggak bumbu? Bumbu apa saja coba yang kalian lihat di sana? Jahe, Kunyit. kunyit, kencur, Kayu manis. kayu manis, Cengkeh. cengkeh, Cengkeh. cengkeh, apa lagi? Kencur, laos, kemiri, ketumbar, laos. Jawabannya semuanya bagus. Berarti kemarin sudah ada yang berapa kali nanti ini yang dipelajari. Ayo tepuk tangan dulu. Sebelum kita, kaitannya apa ya yang ada di dapur tadi dengan kedatangannya orang Barat? Mungkin ada yang tahu? Merebut rempah-rempah dari Indonesia. Rempah-rempah itu termasuk bumbu kan? Iya. Nah, jadi kita nanti akan belajar kaitannya rempah-rempah dengan datangnya orang asing tadi. Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu dan kembali lagi ke layar. Coba, siapa yang tahu kira-kira ini bendera dari mana? Belanda. Ada yang lain mungkin? Tidak, semua sepakat Belanda. Ini adalah bendera Belanda. Lah, yang satunya apa? Coba di situ kamu lihat ada gambar apa saja. Kayu Terus kemudian, nah, jangan lagi ya gambarnya. Apa yang kalian ketahui tentang perbedaan dua gambar ini? Bendera. Satunya bendera, satunya rempah-rempah. Betul, tepuk tangan dulu. Terus apa kaitannya bendera ini dan rempah-rempah yang ada di sebelahnya? Kaitannya apa? Mau merebut rempah-rempah dari Indonesia. Mau merebut rempah-rempah dari siapa yang mungkin punya pemikiran lain? Mau merebut wilayah Indonesia. Mau merebut wilayah Indonesia? Mungkin ada yang lain lagi. Menjajah Indonesia. Menjajah. Semuanya jawabannya super smart ya. Memang nanti kita akan bahas tentang itu, tapi kita lihat lagi yang ke selanjutnya. Nah, ini hubungannya dengan rempah-rempah juga. Nah, tujuan bangsa asing datang ke Indonesia, siapa yang bisa menyebarkan agama boleh, Mencari tanah jajahan. mencarikan jajahan, menjajah, Mencari rempah-rempah. mencari rempah-rempah, Merebut wilayah. merebut wilayah. Semuanya hari ini jawabannya benar-benar bagus. Ya, kalau mau membaca ya sebelum dimulai pelajaran ya bagus. Kalau nggak membaca bingung apa ya tadi Bu Guru ngomong apa saya nggak tahu. Ya kalau sudah kita akan melihat. Nah perhatikan video nih ya, lihat video kita akan lihat video tentang kedatangan orang asing Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera.
bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Spanyol 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Amati ya, amati gantian tahun amati. 1596. Faktor-faktor pendorong ketegangan jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka mencari adalah rempah. Kita abad ke-15 di Eropa dalam pasar mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan Bisa rempah-rempah ditulis ya, industri obat-obatan dan bisa kemasan. kalian mengerjakan apa? Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya harapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Ya, juga menyebarkan agama. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya beberapa hal yang dapat mempengaruhi sampai tewas. Yang kedua, tentu persenjataan. Senjata dapat dipelihara dari ancaman baja lampu dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Ya, tadi semuanya sudah melihat. Ada juga yang mencatat, mencermati dari video yang ditampilkan tadi. Ayo, dari video yang kita ditampilkan tadi, kita ambil kesimpulan. Coba mungkin kelompok yang sebelah sini bisa menyimpulkan yang kamu lihat tadi apa, yang kamu ambil dari video tadi apa? Coba. Apa? Tadi kamu lihat apa di situ? Melihat bangsa-bangsa asing yang datang di Indonesia, no? Nah, apa saja tadi? Portugis, Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol. Ya, semuanya ini adalah bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Terus tadi mereka itu datang ke Indonesia itu kenapa? Kenapa? Mencari rempah-rempah, terus menjajah Indonesia, mencari tanah yang murah, menyebarkan agama. Ya, jadi semua yang kamu lihat di video tadi itu dengan jawaban yang kamu berikan semuanya adalah benar. Nah, anak-anak, untuk lebih membangkitkan semangat kalian, ya, kalian kan ingin tahu kok mana saja rute-rute perjalanannya kok sampai di Indonesia, ya. Nanti kita akan beri kalian kelas yang berhubungan dengan itu. Coba nanti kamu setelah berharga nanti, ya, kamu lihat, terus kamu tuliskan apa-apa saja yang penting di tugas itu. Nah, ya, saya bilang dulu tugasnya. Dia di sini punya treasure bag. Treasure itu artinya adalah harta karun. Berarti Buleha ini punya 3 harta karun. Ya, harta karunnya berupa apa? Nanti kamu bisa melihat sendiri. Jadi saya berikan kelompok 1. Di sini
sini? Satu. Terus kelompok dua. Kemudian kelompok tiga. Coba kalian buka, terus ini dibaca dulu. Pak, di situ dilihat ada gambar ininya, dan di situ dilihat ada gambar yang lain itu tidak. Itu adalah petunjuknya, ini petunjuknya ini. Nah, petunjuknya. Kemudian kalian coba untuk mengerjakan secara berkelompok. Dibaca dulu petunjuknya dibaca dulu. Ya, dibaca dulu petunjuknya. Teman yang lain saling membantu ya. Seperti situ ada.
dilihat petunjuknya ya. Petunjuknya dari LKPP yang kamu buat. Ada kesulitan? Ini? Lihat ya, petunjuknya.
2 sepertinya sudah menyelesaikan. Gimana dengan lain yang kesulitan? Sudah. Bagus ya, bagus itu. Ya. Ayo dibuat sebaik dan sebagus mungkin. Ya. Bagaimana? Kelompok 1 juga sudah selesai. Ya, hampir selesai kelompok 1. Kelompok 3 meriah sekali. Ya, meriah sekali. Meriah sekali.
Nanti kalau sudah selesai, sampah yang kalian hasilkan dikumpulkan ya, supaya kelas nanti tetap bersih. Nanti dibuat di tempat sampah. Nanti kerja baik, kerja semangat, kerja hebat. Setelah selesai juga orangnya harus tahu kerja. Dari kesimpulan, terus
kali ya. Kelompok kuning menyala. Ayo, dibenahi lagi apa yang mungkin bisa dibenahi, ayo. Ya, bagus ini. Pinter. Ini diberikan lagi, sepertinya sudah semua. Kelompok 3. Apa ini Pak? Sudah selesai? Sudah. Tidak ada kesulitan? Tidak. Pasti sedang happy semua ini. Semuanya ceria dong. Tarik kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang sudah kamu kerjakan digabungkan dengan apa yang sudah kamu lihat di video, digabungkan juga dengan keterangan dari Buleha dan dari tadi tanya jawab tadi. Coba kamu gabungkan, kamu tarik kesimpulan, sehingga nanti waktu presentasi di depan kelas semuanya bisa untuk menjelaskan pada kamu. Sudah selesai? Kelompok selesai berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok yang lain segera diselesaikan. Kalau sudah selesai nak, ambil dulu teman kalian, duduk dulu, rapikan kotorannya semua dibuang yang menghalangi kalian untuk nanti presentasi dimasukkan reservatnya. Dimasukkan ke reservatnya. Nanti kalau temannya sedang presentasi, ya semuanya harus menghadap ke depan. Tidak boleh ada yang ini sendiri, sendiri. Tidak boleh ada yang ngobrol sendiri. Diperhatikan. Soalnya kalian harus mengapresiasi apa yang nanti sudah diberikan teman kalian. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Silakan maju kelompok 1 untuk menampilkan hasil dari yang sudah dikerjakan. Nah, nanti semua memperhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Ayo dinaikkan ke atas dulu, tunjukkan pada teman kalian. Itu hasilnya. Ya, agak kesini sedikit supaya temannya yang di sana jelas semua. Ya. Bagaimana? Bagus? Depan dulu ke kelompok 1. Semangat, kita beri semangat. Nah, coba sekarang wakil dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kegiatan
Spanyol. Tahun kedatangan. Kan jawab, nanti ada yang bertanya. Tujuan kedatangan. 1. Mencari dan menguasai sumber rempah-rempah. 2. Memperluas kekuasaan di Asia Tenggara. 3. Menyebarkan agama Katolik. Dampak bagi Indonesia. Gangguan terhadap jaringan perdagangan rempah-rempah tradisional akibat monopoli dan penaklukan Malaka serta penyebaran agama Katolik di Indonesia bagian timur. Terus, lagi ada? Sudah ditampilkan semua presentasinya? Sudah, ayo kita beri tepuk tangan dulu. Ya, coba kelompok yang lain menanggapi, memberi apresiasi pada kelompok 1. Coba mungkin ada yang mau bertanya atau yang penasaran? Kelompok 2 yang bertanya, perhatikan pada kelompok 2 yang bertanya. Siapa pemimpin ekspedisi Portugis dan Spanyol? Ekspedisi Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, sedangkan pemimpin ekspedisi Spanyol adalah Ferdinand Magellan. Tetapi ekspedisinya berhasil di Filipina karena meninggal dunia. Kemudian ekspedisi Spanyol dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Ya, demikian ya jawaban dari kelompok 1. Kelompok yang bertanya sudah puas dengan jawaban kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Tidak, disimpan dulu pertanyaannya. Ayo kita beri tepuk tangan dan tempatnya. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini pekerjaannya sangat meriah, ramai. Yang seperti hati mereka yang ceria. Ke sana sedikit, sebentar, supaya teman-temannya melihat. Nah, kita sedikit lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Mari teman-teman kita lihat hasilnya. Belanda tahun kedatangan 1596. Tujuan kedatangan menguasai perdagangan rempah-rempah, memperoleh keuntungan besar dari perdagangan Asia, menguasai wilayah strategis untuk monopoli perdagangan.
menyimpulkan sudah demikian bersemangat. Ya, coba siapa yang bertanya? Iya. Kenapa Belanda menjajah Indonesia sangat lama? Kenapa? Karena harga tanah yang murah, Ya. tenaga kerja yang murah, hasil bumi yang melimpah. Nah, sudah puas? Sudah. Sudah. Ada yang lain? Ya, kalau gitu untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya, kita tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Indonesia. Mari teman-teman kita lihat hasilnya. Jepang tahun kedatangan 1942. Tujuan kedatangan: 1. Menguasai sumber daya alam untuk memperang Asia Timur Raya. 2. Memanfaatkan tenaga kerja dan sumber pangan Indonesia. 3. Meninggikan kekuasaan Barat di Asia Tenggara. Dampak bagi Indonesia. Untuk Indonesia apa? Ekspektasi mungkin? Investasi ekonomi melalui kerja paksa, kelaparan, penyakit, perlakuan tidak manusiawi, pemaksaan perempuan menjadi judul. Ya, ini dari adalah presentasi dari kelompok 3. Nah, ada yang bertanya? Kelompok 1 mau Iya, nomor 1. Kenapa? Jepang juga datang ke Indonesia. Kenapa? Karena menyaingi kekuatan barat yang ada di Indonesia, sumber daya alam di Indonesia yang melimpah, membutuhkan tenaga kerja yang murah. Bagaimana? Ada jawaban dari kelompok 3. Kelompok 1 puas? Sebenarnya sudah mencermati dari masing-masing kelompok kan? Sudah, kita beri tepuk tangan lagi. Anak-anak, ya saya simpulkan ya dari apa yang sudah disampaikan. Ya. Kemudian, oh ya, nanti kita pasang hasil karyanya di depan kelas ya, supaya kelas yang lain mungkin ingin melihat, kamu juga mungkin ingin mengkaji lagi bisa. Nanti kita pasang di dinding kelas kita. Setuju? Sudah, saya ingin menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah kamu bicarakan tadi. Jadi, siapa saja yang datang ke Indonesia, bisa asing siapa saja, yang pertama adalah Portugis, ya, yang kedua adalah Spanyol, yang ketiga Belanda, kemudian Inggris, dan yang terakhir adalah Jepang. Ya, kemudian kedatangan mereka ke Indonesia ada yang utama ada 3 G, good, glory, dan gospel. Good apa? Good adalah mencari kekayaan karena harga rempah-rempah itu seperti emas, jadi mereka mencari sebanyak-banyaknya untuk menjadi kaya. Ya, kemudian glory karena mereka membuka pasokan yang besar, akhirnya mereka mencari tanah jajahan yang banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah gospel. Ya, mereka juga ingin menyebarkan agama yang mereka perlu. Nah, dan ini boleh punya sedikit gambaran. Gambarnya agak ini tapi nanti ini juga jelas. Jadi ini ya, tadi kamu sudah di bukunya di kerjaan tadi sudah sedikit ada di sini. Jadi untuk bangsa Portugis yang pertama, mereka tuh datang ke Maluku ya 1512, di mana mereka dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, kemudian ini ya namanya ya, kalau ini lihat Alfonso de Albuquerque, wajahnya seperti ini. Ya. Kemudian benderanya seperti ini, bendera Portugis. Yang mereka datang ke Maluku sama seperti
keinginan bangsa Eropa yang lain yaitu mencari rempah-rempah, menyebarkan agama dan juga mencari kekayaan dan cara jalan. Ini siapa yang ingin lihat? Ya, ini Portugis. Ini adalah yang memimpin. Ya, sudah jelas. Kemudian yang berikutnya adalah Spanyol. Ya, Spanyol juga demikian. Mereka karena Portugis tetangganya itu berhasil, akhirnya mereka juga ingin ke sana. Nah, ini ya. Ini adalah Spanyol. Spanyol dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, kaptennya seperti ini. Ya. Kemudian kaptennya juga diteruskan dengan Kapten Juan Sebastian Elcano. Ya, tujuannya sama-sama untuk mencari rempah-rempah dan sebagainya. Nah, sudah jelas dari segi beliau punya lagi? Sudah. Kalau sudah, kamu ini apa? Lagi kita mau menaikkan lagu kebiasaan bangsa asing. Satu, dua, tiga. Jadi kerjakan dengan cepat. Siapa yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ambil di rumahnya sudah. Alhamdulillah. Sudah bisa udah semua enak kan tanyanya? Sudah kan? Kembali lagi saya tekankan ya, jadi ada 5 bangsa asing yang ada di Indonesia. Ingat-ingat, 1 Portugis, 2 Spanyol, 3 Belanda, 4 Inggris, yang terakhir Sekarang, nah ini ya, kamu tadi sudah belajar banyak tentang apa kedatangan bangsa asing di Indonesia. Sekarang, apakah kamu senang dengan pelajaran yang kamu pelajari? Dan apakah kalian ada kesulitan di sini? Tidak. Bagian apa yang menyenangkan? Kerja kelompok. Kemudian ice breaking. Wah, ya. Ya, jadi semuanya merasa nyaman dengan ini ya. Ya. Kemudian besok ya anak-anak ya, kita juga akan melanjutkan ini tapi dengan apa?
pelajaran yang lebih menarik lagi. Ya. Nah, kalau sudah kita atau BH akan membagikan PR pada kalian, ya, PR pada kalian. Kemudian nanti PR-nya dikerjakan sebaik-baiknya, ya. Atau mungkin tadi waktu mengumpulkan tugas ini kalau beliau periksa mungkin ada yang masih pikir ragu-ragu, ya. Coba nanti kalau ada PR dikerjakan sebaik-baiknya, ya. Dan jangan lupa tetap bersemangat, tetap sehat, ya. Dan tugas kalian sehari-hari, ya. Makan yang aku dan kemudian tidur yang cukup juga. Nah anak-anak, ya nanti saya bagikan PR-nya. PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan sebaik-baiknya, dikumpulkan ketika nanti kita pelajaran pas, ya. Nah, kalau sudah, pesan saya untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak jaga kesehatan, ya. Hari ini makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian PR-nya dikerjakan, dan nanti pelajaran berikutnya kita atau berhak bertemu dengan kalian. Kemudian kita nanti akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia. Nah, setelah dinyatakan kita akan melawan dengan apa keadaan yang tidak ada. Ya. Nah, anak-anak sebelum akhir pelajaran dikemas-kemas dulu, dikemasi barang-barangnya. Untuk hasilnya nanti bukan ya. Ini yang barang-barang masih dulu. Dulu. Sampah-sampah coba diperhatikan dibuang. Kita tempatnya sudah boleh. Dimasukkan kotak pesennya. Lalu itu dulu. Ya, ayo dimasuk semua. Sudah semua selesai. Dikemas. Nah, kalau sudah, yang memimpin doa seperti biasa sebelum kita akhiri, ya, kita berdoa dulu. Yang berdoa sekali lagi kepada Mas Reza untuk memimpin teman-teman berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali lagi, ya. Apa yang sudah kamu dapatkan sekarang itu dipelajari di rumah, kemudian juga membaca untuk yang akan kita pelajari berikutnya. Dan sekali lagi, jangan lupa istirahat, makan yang cukup, dan tidak boleh bermain-main yang tidak boleh. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.